Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iwan Jayabakti dari kelas PPA IF 21 BCDX dengan NPM 1831274. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang pengenalan Natural Language Processing atau disebut dengan NLP. Natural Language Processing atau NLP merupakan salah satu bidang ilmu komputer dalam kategori keilmuan Artificial Intelligence atau disebut dengan AI. NLP merupakan materi keilmuan yang diajarkan dalam mata kuliah komputasi bahasa alami. Bahasa alami adalah bahasa yang secara umum digunakan oleh manusia dalam berkomunikasi antara satu orang dengan orang lainnya. Bahasa alami dikategorikan secara sesuai dengan bahasa manusia, dapat berupa bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa daerah, atau bahasa lainnya. NLP ini berfokus pada pengolahan bahasa alami yang diterapkan pada piranti komputer sehingga komputer dapat memahami apa yang diinginkan oleh pengguna. Sesuai keinginan pengguna, jika penggunanya tidak memberikan pengetahuan atau instruksi yang jelas ke dalam komputer, berikut adalah contohnya. Contoh gambar, seorang manusia memerintah seekor hewan. Lalu apa bedanya dengan bahasa pemrograman dengan bahasa alami? Bahasa alami tidak memiliki kompiler atau interpreter untuk dapat dipahami seperti halnya bahasa pemrograman. Bahasa alami merupakan bahasa komunikasi yang digunakan manusia dalam menyampaikan suatu informasi untuk maksud tertentu. Area NLP digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan pengelolaan bahasa. Contohnya 1. Question Answering System atau disebut dengan QAS, yaitu contohnya dengan gambar 1.2 yaitu chatbot. Dalam aplikasi QAS, komputer diberikan pengetahuan tentang sesuatu sehingga dapat menjawab pertanyaan yang diberikan oleh manusia sebagai pengguna. Jawaban diberikan secara otomatis oleh sistem sesuai pengetahuan yang kita berikan. Kedua, summarization. Aplikasi ini digunakan untuk meringkas dari banyak dokumen menjadi ringkasan penting yang dapat digunakan untuk membantu user dalam membuat sesuatu ringkasan dokumen. Ilustrasinya terlihat pada gambar 1.3. Berikut adalah gambarnya. Summarization dilakukan oleh komputer dengan pengetahuan yang user berikan. Dengan adanya NLP, maka proses ini dapat dimungkinkan terjadi. Terus yang ketiga adalah machine translation. Machine translation adalah aplikasi yang penerjemah yang dilakukan oleh sistem. Banyak contoh aplikasi machine translation yang ada di internet yang sering digunakan seperti Google Translate atau aplikasi penerjemah. Ini digunakan konsep NLP dalam pengaplikasiannya. Kemudian yang keempat, speech recognition. Speech recognition merupakan area NLP memiliki proses yang kompleks. Aplikasi ini mengenal ucapan pengguna dan menindaklanjuti hasil recognition tersebut. Pengetahuan yang diberikan oleh komputer berupa data-data speech dari beberapa pengguna, sehingga sistem dapat mengenal speech dari pengguna. Aplikasi lain pendukungnya adalah aplikasi text to speech dan speech to text. Dan yang
Dan selanjutnya yang kelima, dokumen classification. Terdapat banyak aplikasi dalam area ini, diantaranya artikel atau dokumen klasifikasi, sentimen analisis, analisis produk review, spam filtering, analisis data hoax, analisis dokumen, dan lainnya. Selanjutnya ini name entry recognition atau NER. Informasi extraction dan spelling correction juga masuk dalam area NLP yang tidak terbentuk sistem kompleks layaknya 5 area NLP di atas. Aplikasi Named Entity Recognition atau NER menemukan data dengan kelompok extraction. Intinya sama dengan NER, hanya saja lebih luas area kelompok datanya. Berikut adalah contoh gambarnya di 1.10. Terus 1.2, sintaks, sematik, dan pragmatik. NLP memodelkan pengetahuan bahasa alami yang diberikan oleh pemrograman dari segi kata. Bagaimana kata digabungkan menjadi sebuah kalimat dan konteks pada konteks dalam kalimat. Terdapat beberapa istilah yang harus dipahami dalam penerapan NLP, yaitu 1. Sintaks merupakan bentuk satu kata, biasanya dikenali dalam sebuah grammar. Bentuk kata yang disempurnakan dan sesuai dengan kamus standar bahasa. Contohnya, aku mempunyai topi bundar. Sesuai standar penulisan SPO, subjek, predikat, objek. Yang kedua, sematriks merupakan arti dari kalimat dalam satu bahasa. Terdapat ambiguitas dalam penentuan arti kata dengan makna dalam kalimat. Word sense disambiguation membahas masalah sematriks dalam kalimat. Contohnya, Ali tidak suka orang yang panjang tangannya. Bisa ular itu sangat berbahaya. Selanjutnya, pragmatis merupakan pernyataan yang ada yang berhubungan dengan dunia. Contohnya kalimat The green fox sleeps soundly. Tepat secara sintaks dan sematik, tetapi tidak tepat secara pragmatik ketika kalimat tersebut diletakkan dalam sebuah buku NLP. Yang selanjutnya, morfologi. Morfologi merupakan pengetahuan tentang pembentukan sesuatu kata sehingga dapat dibedakan makna kata antara satu dengan lainnya. Contohnya, mencarikan kata dasar dari me, prefiks awalan, kan, sufiks akhiran. Dan yang selanjutnya, fonetik. Fonetik merupakan pengetahuan yang berhubungan dengan suara yang berupa kata sehingga dapat dikenal dengan baik. Fonetik biasanya digunakan untuk sistem yang berada dalam area speech recognition. Dan yang selanjutnya 1.3, perancangan NLP. Dalam pembuatan NLP dibutuhkan suatu data masukan yang memiliki ragam tipe, yaitu bisa dilihat di gambar 1.11. Data masukan sistem NLP dapat berasal dari webpack, sosial media, user input, atau data lainnya berasal dari dataset.
Data yang berasal dari webpack atau sosial media diambil dengan metode crawling data. Tipe data masukan beragam secara sistem yang akan dibuat, dapat berbentuk teks atau speech. Sekian dan terima kasih penjelasan dari saya untuk NLP di bab 1. Jika ada kata-kata saya yang salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.